Swastiastu. Jumpa lagi dengan Warung Umobatuh Channel. Kali ini kami akan bercerita tentang Pura Bukit Gumang. Semoga tiada rintangan. Pura Bukit Gumang berada di Bukit Juru, Desa Bugbug, Kabupaten Karangasem. Pura ini ada hubungannya dengan mata air yang mengaliri sawah ladang di sekitar Desa Bugbug. Keterangan tertulis yang bernilai sejarah tentang Pura Bukit Gumang memang sampai saat ini belum ditemukan. Keterangan tentang pura tersebut hanya didapat dari cerita rakyat yang berkembang di sana. Pada zaman dahulu diceritakan ada seseorang dari Jawa yang bernama Idewo Gede datang ke Bali. Saat itu masyarakat Bali tidak begitu memperhatikan kehadirannya. Setelah sekian lama Idewo Gede melakukan perjalanan di Bali, akhirnya ia menemukan tempat yang sangat menenangkan hatinya. Tempat itu adalah Bukit Juru yang sekarang dikenal dengan nama Bukit Gumang. Di tempat itu, Idewo Gede melakukan yoga tapa semadi sambil bertani bersama-sama masyarakat setempat. Di daerah Bukit Juru, pertanian mengandalkan air tada hujan. Oleh karena itu, Idewo Gede melakukan reboisasi Bukit Juru. Upaya menghijaukan Bukit Juru tidak pernah berhenti dilakukan oleh Idewo Gede. Di samping itu, dalam melakukan yoga tapa semadi, ia senantiasa memohon kepada Hyang Widiwasa agar muncul mata air dan sungai untuk kesuburan pertanian masyarakat di sekitarnya. Dengan penghijauan dan yoga tapa semadi yang ketat, akhirnya suatu saat muncullah mata air di Bukit Juru. Atas keberhasilan usaha Idewo Gede bersama masyarakat petani lainnya, Idewo Gede landas dicintai oleh rakyat. Oleh karena adanya Wara Nugraha itulah akhirnya Pura Gumang didirikan di mata air tersebut. Kata Gumang konon berasal dari kata Paiguman yang berarti musyawarah. Atas keberhasilan Idewo Gede menghijaukan Bukit Juru, akhirnya rakyat mengadakan rapat atau igum untuk mengadakan upacara di Pura Bukit Gumang dan memberikan hadiah sapi kepada Idewo Gede. Saat itu Idewo Gede diberi tambahan nama menjadi Idewo Gede Gumang. Ada versi lain tentang keberadaan Pura Bukit Gumang. Diceritakan pada zaman dahulu para dewa turun dari Gunung Mahameru di India, turun ke Jawa dan Bali. Di Bali, para dewa bersemayam di Pulaki, di Silayuti, dan di Candidasa. Di Candidasa, para dewa menemukan mata air. Mata air itu atas kehendak para dewa menjadi telaga dan sebuah taman. Para dewa berkeinginan untuk melakukan meditasi dengan melihat Gunung Agung dan Pura Besakeh dalam satu garis lurus. Ternyata dari Candidasa, para dewa tidak dapat melihat Gunung Agung dengan jelas dan lurus. Para dewa lalu pindah ke Gunung Gundul, ke Bukit Pajenengan. Ternyata sama saja, Gunung Agung tidak bisa dilihat secara baik. Dari dua tempat itu, mereka akhirnya pindah ke Bukit Juru. Dari Bukit Juru inilah para dewa baru bisa melihat Gunung Agung dan Pura Besakeh dalam satu garis lurus. Di Bukit Juru inilah para dewa melakukan musyawarah atau mapaiguman, melakukan yoga dan tapa, serta mendirikan pura untuk memuja ide Sang Hyang Widiwasa. Lewat musyawarah itulah Bukit Juru disebut Bukit Gumang. Yang bermusyawarah itu adalah para dewa untuk melimpahkan karunia-Nya kepada umat manusia yang berusaha memajukan hidupnya, seperti mengembangkan tradisi kehidupan yang agraris. Kisah lainnya terkait banyaknya penduduk yang mengaturkan babi guling ke pura ini adalah berawal dari Pura Bukit Baya.
yang berada di suatu gili yang berada di tengah-tengah lautan di sebelah selatan Bukit Gumang. Dari sini Betara Gede Gumang yang waktu itu bergelar Sangyang Sinuhun Kidul dan berstana di Pura Bukit Uluwatu, menyunting putri Betara yang ada di Bukit Baya yang bernama Dewi Ayu Mas untuk menjadi prameswari. Sesudah beliau menjadi suami istri, lalu beliau pindah ke Bukit Gumang dan membangun kayangan selaku stana beliau. Di sini beliau berparab Betara Gede Gumang. Ide Betara Gede Gumang lalu membuka area persawahan dan membangun beberapa gubuk, mengajar penduduk yang berada di Sabuni, Tegakin, Malego, Ulun Padang, Belong, untuk bertani dan beternak. Mendirikan tempat memande di Malego, yang saat ini menjadi Pura Pande. Selanjutnya diteruskan ke Melpahang, Pangiu, Gantalan, Gore, Lebah Kangin, dan Kelodpoh. Jumlah penduduk pada saat itu 120 orang, termasuk 8 orang pimpinan. Pimpinan disebut dengan lepas, dan sisanya 112 orang pengayah disebut dengan kerama. Mereka adalah pendiri Dusun Bugbug, yang selanjutnya disebut dengan Kramo Dusun Ngarep, Isatus Ororas, Muah Lepas Akutus. Dengan memberikan bukti tanah sawah yang dibagi-bagi kepada Kramo, waktu itu cuma untuk kesejahteraan dan biaya upacara, yang terbagi dalam 8 petak tanah untuk pemimpin, 12 petak untuk Kramo. Seterusnya untuk mengairi area sawah itu, lalu ide Betara Gede Gumang membuat sungai di sepanjang barat Bukit Penyu, yang disebut dengan Tukad Buhu. Sesudah sukses membuat sungai pada waktu itu, Kramo Bugbug berjanji akan membuat upacara di Pura Bukit Gumang, dan tiap anak yang lahir, baik laki-laki maupun wanita, akan mempersembahkan guling babi di saat upacara Ngusaba di Pura Bukit Gumang tiap 2 tahun sekali. Sesudah lama menempati beberapa gubuk di area persawahan itu, lalu dalam periode waktu tertentu, pada sasih Kelau terjadi hujan lebat tanpa henti, menyebabkan banjir yang lumayan lama, sehingga banyak menelan korban jiwa. Karena itu muncul keinginan ide Betara Gede Gumang untuk mempersatukan beberapa gubuk itu dalam satu wilayah yang aman. Lokasi yang diputuskan adalah wilayah di samping timur Bukit Penyu, dan ada satu telaga berwarna biru yang diberi nama Telaga Ngembeng. Lokasinya yang datar, luas, dan indah. Disinilah beliau membuat suatu dusun dengan menguruk Telaga Ngembeng untuk mempersatukan beberapa gubuk yang menyebar di area persawahan. Lokasi ini kemudian diberi nama Bugbug. Makna kata Bugbug bermakna bergabung atau berpadu. Sebelum sampai di Utama Mandala, maka pemuda akan menemui beberapa tugu dalam perjalanan. Pemuda wajib mengaturkan bakti pada setiap tugu tersebut. Dalam perjalanan, pemuda akan menjumpai banyak kera yang cukup jinak. Jika memiliki makanan lebih, boleh memberi makan kera-kera tersebut. Sesampai di Utama Mandala akan dijumpai beberapa pelinggih utama dan pelengkap. Ada pelinggih Gedong sebagai stana ide Betara Gede Gumang, yang juga disebut ide Betara Gede Manik Mas Kecatur. Di kiri dan kanan Gedong, agak mundur sedikit, terdapat 3 pelinggih taksu yang mengapit Gedong, 2 di kiri dan 1 di kanan. Pemandangan laut yang indah akan terlihat dari sisi selatan pura. Sangat bagus untuk melakukan istirahat setelah mendaki Bukit Gumang. Demikian perjalanan kami kali ini dikutip dari berbagai sumber. Untuk makan enak dan murah, silakan mampir ke Warung Omo Batuh di Belah Batuh Gianyar. Om Santi 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 Om.